Halo semuanya, sekarang saya lagi di Bandung, tepatnya di tokonya VMX di Cimahi ya? Ya, di Bukan di Cimahi. Bandungnya. Jadi kemarin Grace ID dari Grand Final Kejurnas Lampung nggak balik ke Semarang tapi langsung ke Bandung karena ada undangan dari Mas Ridwan ini. Ini Mas Waduh. Ridwan dari VMX. Kalau boleh tahu sebenarnya mau ada acara apa di VMX? Kebetulan buat besok tanggal 26 Januari itu tuh mau adain VMX Friends and Family 2023 Gathering. Jadi kurang lebih kayak rencananya mungkin tanda tangan kontrak pembalap tahun 2023 kali Mas ya. Oh, yang disupport Yang VMX disupport gitu. sama VMX gitu. Ada berapa itu pembalapnya? Kurang lebih ada 25 pembalap lah. Nah, tapi itu menarik juga ya. Maksudnya ngomongin kontrak atau sponsorship itu, kalau dari VMX sendiri, kalau mau support pembalap tuh VMX yang cari pembalapnya atau kayak pembalapnya tuh ngajuin proposal atau entah gimana? Ada yang kita cari sendiri, ada juga yang dari ngajuin proposal juga banyak. Terus tapi mungkin lebih banyaknya yang kita fokuskan itu yang kita cari sendiri dulu gitu Mas. Baru yang ngajuin proposal ini baru kita nanti pelajarin dulu proposalnya kayak gimana, terus apa sih pembalapnya kayak gimana gitu. Berarti kayak Gitu. yang ngajuin proposal ini kayak kalau kuotanya masih ada, kalau Iya, bagus ya oke kita jalan gitu. kita lihat dulu lah gitu. Lebih apa ya? Kalau misalkan yang apa namanya? Kalau yang misalkan yang kita cari sendiri kan kita udah ngajak ngobrolnya dari lama nih Mas. Dari kita datang ke event udah mulai pendekatan gitu. Terus ya banyak yang udah dilakuin lah, cari chemistry-nya dulu. Terus nah kalau biasanya yang apa? Yang lewat proposal ini banyaknya mungkin yang belum, ya katakanlah belum terlalu dekat lah sama VMX gitu. Tapi kalau misalkan nyari itu kan VMX yang cari nih. Yang dicari itu pembalap yang berprestasi kah atau mungkin good looking atau kalau di sosial media gimana atau gimana? Yang pertama sih secara sosial media dulu kali ya, karena kan selain kita butuh exposure dari si pembalapnya sendiri, kita juga feedback ke merekanya, kita mencoba untuk mengeksposurkan si pembalapnya itu sendiri. Jadi sosial media ini kenapa begitu penting buat si VMX? Karena ya itu tadi exposure-nya jadi ada feedback bulak-balik gitu Mas. Gitu. Oh, berarti itu nomor satunya Nomor itu satunya harus... itu, ya keduanya mungkin ya tidak, artinya tidak menomorduakan prestasi ya Iya, Mas ya, iya. karena prestasi juga penting untuk mau dibawa kemana nih si pembalapnya gitu kan. Mungkin sekarang kalau sekarang mungkin ya Mas belum jelas nih roadmapnya tuh mau kemana sih kalau pembalap motocross sama grass track nih belum Iya, ada iya. jenjang yang pastinya gitu loh Mas. Gitu. Tapi kalau gitu bisa aja kalau misalkan pembalap tidak berprestasi, tapi sosial medianya aktif atau gimana itu VMX bisa tertarik. Bisa banget. Soalnya gini, secara sosial media kita terbantu terexposure gitu ya, secara buat brandnya, kebantu exposure-nya mereka. Terus kita lihat juga nih, kalau misalkan yang kurang berprestasi lah ya, Iya. good looking-nya seperti apa, attitude-nya kayak gimana, terus bisa bertanggung jawab nggak dengan apa, dengan kontrak kerjasama yang kita jalanin gitu. Itu sih yang poin pentingnya buat pembalap. Soalnya pernah kejadian ada mungkinlah pembalap beberapa gitu, kitanya udah tertarik, exposure-nya bagus, tapi ternyata secara di perjalanan kontrak ini tuh nggak bisa berkomitmen bersama, Nggak sesuai gitu, nggak sama- sesuai. Iya, terus
ada beberapa KPI juga yang mesti dijalanin sama si pembalapnya juga. Benar, Mas. KPI apa ini? Di Gestar itu pembalap nggak tahu KPI apa. Nah, kalau KPI itu kalau bahasa ininya apa ya? Kalau arti kepanjangannya itu kan Key Opinion Leader. Jadi lebih kayak untuk kita bisa menilai si pembalap masih mau kita kontrak untuk tahun depan atau enggak gitu. Jadi penilaiannya ada yang harus ada kewajiban yang harus dijalanin sama si pembalap gitu. Kayak contohnya mungkin upload story. Itu berarti lebih ke sosial media. Lebih ke sosial media gitu sih Mas. Lebih kalau VMX sih lebih ke sosial media mungkin ya. Kalau prestasi tetap jadi pertimbangan kita. Cuman kalau misalkan berprestasi tapi untuk dirinya sendiri juga kan tidak menjual dirinya gitu, maksudnya menjual diri dalam tanda kutip ya Mas, kayak gitu. Emang tadi yang kalau misalkan nggak sesuai terus di tengah jalan itu siapa? Ada lah, beberapa lah Mas. ada itu. Terus berarti kan mungkin aja kan ini pembalap ini berprestasi banget, sering JU lah atau main kemana aja ke luar pulau, keluar Pulau Jawa maksudnya. Kemana-mana, tapi menurut VMX nggak cocok ya, nggak dia minta atau gimana, nggak cocok ya enggak gitu ya dengan pertimbangan lah ya Mas ya. Contohnya mungkin ada beberapa pembalap yang memang secara sosial medianya mungkin bukan kurang bagus ya, mungkin ada memang si pembalap ini tuh super sibuk gitu dengan latihan dengan apa-apanya, terus belum punya mungkin kayak yang orang dokumentasinya gitu nggak ada. Nah, yang itu kalau misalkan posisi si pembalapnya ini berprestasinya nomor 1 juga tetap kita support gitu, karena kita ngelihatnya ini pembalap bisa jadi jenjang yang lebihnya lagi gitu, kayak misalkan lebih naik ke Asia lah atau ke MXGP gitu. Karena targetnya juga tetap pasti itu kita support nih. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin sosial media nggak harus orang itu punya tim, misalkan nggak harus. Dia sendiri pun bisa sebenarnya. Yang penting aktif. Ya, yang penting aktif. Ya sebenarnya kan kalau misalkan sosial media pembalapnya aktif, terus mereka sering melakukan kegiatan yang diupload di sosial media, sebetulnya bagus juga buat si pembalapnya sendiri. Jadi bukan hanya untuk brand yang kita support gitu ya, tapi si pembalapnya juga kan jadi mungkin bisa dapat dari sponsor lain juga gitu selain dari kita gitu. Nah kalau gitu berarti kalau misalkan ini pembalapnya aktif ini di sosial media, follower nomor berapa ini kalau buat VMX? Maksudnya jumlah follower diperhatikan juga atau enggak? Diperhatikan juga, Mas. Diperhatikan juga. Ya mungkin pertama kalau misalkan dari followers tetap dipertimbangkan itu jadi nomor 1 ya. Tapi kalau misalkan banyak followers tapi kurang aktif juga ya nggak bagus juga gitu. Ya sejalan dengan berjalannya waktu kontrak ini tetap kita dorong juga, jadi kita saling mengingatkan lah, Mas ini di up lagi supaya ya maksudnya buat pembalapnya lagi. Kalau kita sih support itu bukan bukan untuk kitanya aja, tapi lebih yuk jualan juga gitu, maksudnya jualan dirinya sendiri supaya dirinya itu bisa personal brandingnya bisa bagus gitu, dilirik sama yang lain juga. Berarti maksudnya dari pihak VMX itu bukan yang dia aktif sosial media, aktif promo VMX, tapi maksudnya ya aktif dia menunjukkan kalau dia itu benar-benar pembalap. Gitu kegiatan sehari-harinya gitu kan. Ya kalau kita mah ya soft selling lah ya kali ya kalau bahasanya gitu. Jadi nggak perlu yang terus-terusan dipromoin di VMX tadi, nggak juga sih sebetulnya. Takutnya orang mikirnya gitu, maksudnya mungkin promosi head selling ya? Enggak Mas. Wah kalau kayak gitu enak kita. Kalau konten yang dipublish sama pembalapnya, maksudnya mungkin dia aktif sosial media, tapi dia tidak menunjukkan kalau dia tuh personal brandingnya itu pembalap, atau mungkin dia lebih sering
update-nya nongkrong sama temen. Itu sama kalau misalkan dia update-nya latihan atau gimana, kalau dari VMX itu gimana? Ya kalau misalkan dari VMX untuk persona branding mau nongkrong-nongkrong kayak gitu juga nggak apa-apa sih Mas ya sebetulnya. Mungkin lebih ketika lagi pakai apa yang kita support gitu Mas. Jadi tetap ada nempel lah. Kalau kayak misalkan kalau misalkan yang disupport sama Alpinstar yang dapat kaosnya mungkin pas lagi nongkrongnya lagi pakai kaos Alpinstarnya gitu. Itu kalau yang pas lagi latihan mah ya udah kelihatan lah dia pakai pakaiannya apa kayak gitu. Tapi itu bebas ya. Kadang kan mungkin ada pembalap yang sebenarnya dia nggak latihan tapi update latihan gitu ya bebas terserah dia. Yang penting sosial medianya aktif. Sosial medianya aktif gitu. Karena kan followers juga mungkin seneng juga ngelihat aktivitasnya pembalapnya sendiri gitu. Sisi lainnya, kehidupan lainnya dari balap itu kan. Iya benar. Kayak kan kemarin ngelihat kayak Mamo sama Edi Aryan suka video live gitu ya, live Instagram bareng-bareng, terus ya banyak lah pembalap yang kayak gitu kan. Ngobrolin apa gitu banyak, kan. Tetap banyak viewersnya gitu, bagus juga. Orang penasaran. Dan gitu. itu bagus juga buat sponsornya dia. Bagus juga, itu penting. Nah kalau dari VMX, lebih support ke pembalap atau ke tim sebenarnya? Kalau ngomongin itu karena kita ada beberapa brand yang dipegang Mas, jadi ada yang fokusnya untuk ke personal pembalap, ada juga yang fokusnya ke tim. Cuman mungkin perbedaan yang perlu diketahui sama pembalap sama tim, artinya begini, kayak di luar lah Mas. Kalau di luar itu kan ada satu tim tapi berbeda-beda brand gitu di personal pembalapnya. Kayak siapa? Jetson. Jetson kan dia tuh di support timnya itu sama Fox katakanlah. Tapi si pembalapnya pakai Alpinstar. Ketika di pedok harus pakai jaket Fox. Tapi ketika balap harus pakai Alpinstar. Nah, mungkin itu perbedaannya yang mau coba dijalani sama VMX gitu. Jadi ada personal support ke personalnya, ada juga ke timnya. Mungkin timnya lebih ke di peralatan motornya gitu. Ya. Pada intinya ya semua yang sesuai dengan MOU yang disepakati. Iya, betul, sesuai dengan MOU yang disepakati. Berarti sistem yang dipakai VMX itu udah diterapin atau kita belajarnya dari yang diterapin di AMA ya, atau gimana? Ya mungkin berkaca sedikit sama yang di luar juga lah Mas. Di combine dengan pertimbangannya dari perusahaan sama ngelihat juga kemauan dari brandnya ini apa gitu. Gitu. Karena kan brandnya ada beberapa brand yang dipegang kayak Alpinstar, ACRB, Polisport gitu. Berarti kepentingannya beda-beda lah ya? Kepentingannya beda-beda, betul. Kepentingannya beda-beda gitu. Tapi kalau pembalap lebih ke Alpinstar-nya? Kalau pembalap sementara ini yang masih di-push Alpinstar ya Mas. Cuman mungkin kedepannya ada beberapa juga yang dari brand kita sendiri, ada VMX lah sama Eureka Momentum atau Yumo gitu. Nah itu yang paling penting, kalau orang kan mungkin lihat pembalap itu support VMX, wah itu pasti cair nih gitu. Nah sebenarnya tuh support yang diberikan tuh beda-beda tiap pembalap atau ya sama semua, atau mungkin ada yang barang aja, ada yang barang sama fresh money mungkin, atau gimana? Nah, kalau di VMX sih yang jalan selama ini gitu ya berupa barang sih. Jadi kebutuhan si pembalap apa yang perlu mau dipakai sama si pembalap yang diperluin, kita coba support dengan kemampuannya kita gitu. Kalau misalkan kitanya lagi kayak kosong barang, terus barangnya lagi nggak ada kan nggak bisa juga gitu Mas. Kayak gitu sih Mas sebetulnya. Jadi lebih kalau ke fresh money mungkin belum. Gitu. Kalau kayak start money gitu-gitu masih belum. Itu kalau misalkan ada pembalap nih, entah pembalap mungkin setelah dia nonton video ini, dia kayaknya aku masuk kriteria ini. Nah. Gimana caranya biar disupport VMX? Ya
Kalau bisa sih dari jauh-jauh, misalkan sekarang sih 2023 nih ya. Ya. Nah dari bulan Januari 2023 ini tuh dia tuh udah ngajuin proposal buat 2024 gitu. Oh gitu. Dengan segala dengan segala kemasan proposalnya yang baik, terus prestasinya yang baik. Ya ngelampirin kayak mau ngelamar kerja lah pas gitu kali ya. Kadang kan kalau pembalap ya mungkin belum kenal lah sistem proposal itu seperti apa. Jadi apa yang harus dicantumin di proposal yang buat menarik buat VMX itu yang gimana? Yang menarik mungkin dari sisi kemasannya lah, dibuat rapih, dibuat semenarik mungkin lah. Versinya kan beda-beda ya. Yeah. Ya menurut kreativitas dari si pembalapnya masing-masing lah. Terus kalau yang dicantumin ya mungkin biodata diri, terus sudah bergabung dengan siapa saja, dengan tim apa, prestasinya yang dicantumin, yang pernah didapat apa aja, kayak gitu-gitu aja sih mas, standar sih sebetulnya. Oh sosial medianya ya maksudnya? Ya yang sosial media mencantumkan- juga, sosial media ya itu sih yang paling penting mas, sosial media yang harus ditampilin tuh seberapa aktif sih sosial medianya, seberapa besar followersnya gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan yang paling dilihat lah sama si VMX. Berarti seenggaknya punya proposal ya? Ya, sebelumnya. seenggaknya. Kan kadang atau pernah nggak sih yang mungkin ya nge-DM atau gimana, support dong atau gimana? Ya kalau yang gitu mah banyak sih mas ya. Kalau Iya. itu nggak mungkin sama sekali ya dapat apa kita disupport sama VMX. Mungkin Masih mungkin? masih tanpa mungkin proposal? masih mungkin tanpa proposal masih mungkin. Biasanya kalau misalnya kita ngelihat DM-nya dilihat dulu, tapi dari siapa dulu nih yang masuknya gitu, terus dilihat dari sosial medianya, dipelajari dulu sosial medianya. Oke, kita tertarik, mungkin ada bahasa yang lebih lanjut, diminta proposalnya atau di-emailin aja gitu proposalnya, kayak gitu-gitu mas. Atau data yang perlu dianalisa lagi gitu ya? Kayak gitu, standar lah mas. Berarti kalau misalkan kita kan harus kalau misalkan mau ngajuin ke VMX harus persiapan tahun sebelumnya lah ya, sebelum tahun yang berikutnya jalan. Betul. Itu berarti ada kayak kuotanya gitu ya atau gimana? Ada kuotanya. Ada kuotanya. Jadi mungkin kalau misalkan, jadi gini mas, kita ada beberapa support system. Jadi kalau misalkan yang ingin disupport sebagai pembalap tapi belum ketemu jodohnya sama VMX, itu mungkin bisa kita pindahin ke support diskon. Jadi mereka tetap belanja tapi diskonnya yang lumayan lah gitu, buat belinya lumayan, jadi agak terjangkau buat pembalap gitu. Ada beberapa gitu. Berarti VMX yang menilai ya? Ibaratnya VMX kayak yang menilai. misalkan si A pantasnya dikasih ini gitu kan. Berarti Kayak gitu. dari VMX-nya yang Ya, menilai. mungkin dari segi barang yang ada pertimbangan juga dari VMX-nya, ini cocoknya dikasih apa aja, ini mungkin baru tahun pertama masih dalam rangka percobaan, dikasihnya segimana, mungkin kalau misalkan udah berprestasi, sosial medianya bagus, terus aktif segalanya gitu, mungkin secara ininya lebih banyak lagi gitu yang kita supportnya. Kan ada beberapa kriteria kayak semi support, ada support diskon, semi support, terus middle support sama full support gitu. Nah, berarti kalau pembalap entah siapa mau ngajuin ya coba aja, siapa tahu jodoh. Siapa tahu jodoh. Tapi sebenarnya kalau konsepnya VMX itu kayak nyari pembalapnya, ngasih supportnya kayak gimana, itu secara umum nggak sih, maksudnya kemungkinan brand-brand lain itu juga menerapkan hal yang sama ya? Mungkin ya. Ya kan, maksudnya kayak kayak misalkan prestasi ya bukan yang utama, atau ada mungkin yang prestasi yang utama. Mungkin ada yang nomor satunya prestasi, mungkin ada yang sosial medianya yang pertama. Cuman kalau misalnya VMX sih lebih ke personal brandingnya dulu aja gitu. Jadi sama-sama ngangkatnya enak gitu mas. Gitu, jadi pembalapnya juga nggak ngerasa dia terlalu gimana gitu, nggak yang diem banget juga, enggak gitu. Berarti gitu. Intinya ya kamu tuh balapan nggak cuma gas aja. jangan gas aja gitu. Kayak sekarang lah, kalau misalkan ikut ke MXGP, kalau misalkan diwawancara dianya harus nerima diwawancara gitu. Terus
ketika diajak sama brand, dianya juga harus mau diajak bikin konten sama brand, karena itu penting buat portofolionya si pembalapnya sendiri, penting juga buat kitanya juga gitu Mas. Kita juga kan mesti ada laporan ke prinsipal juga yang lain. Gitu. Itu yang harus banyak dipelajari ya. Iya, mungkin sama pembalap-pembalap MX atau GTE kita lah. Iya, gitu lah Mas. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya udah, siap. Terima kasih informasinya. Iya, sama-sama. Siapa tahu nanti ada yang mau kan disupport sama VMX. Iya, nggak usah malu-malu lah, ajuin aja. Nanti kita sejatinya prinsipnya mungkin pingin membantu semua yang ikutan balap. Cuman kan kita juga punya keterbatasan mungkin ya Mas. Terus kita juga punya penilaian, ada beberapa kewajiban yang harus dijalanin. Ya mungkin itu salah satu yang harus dipelajari juga sama si pembalap gitu Mas. Nah, berarti bisa dikatakan kalau misalnya kita disupport, itu tuh nggak yang udah dapat barangnya, udah lepas tanggung jawab. Iya, jangan kayak gitu. Bukan yang kita harus, kalau kita disupport sebagai pembalap harus ngasih feedback yang ya sesuai yang ya, sama-sama maju bareng lah Mas. Ya. Gitu. Karena kita juga butuh pembalap, mungkin pembalap juga butuh kita gitu. Sama mungkin sama Mas Ganjar juga gitu. Ya. Mas Ganjar butuh event, kalau nggak ada event juga bingung bikin konten. Gitu. Oke. Gitu. Makasih Mas Ridwan waktunya dan siap, sama-sama Mas informasinya Ganjar. Yang berharga. Aduh, enggak lah Mas, sama Mas. Jangan orang pembalap kita biar belajar gimana sih cara cari sponsor. Iya, nggak yang cuma nunggu bola diumpan, tapi harus jemput bola juga. Iya, betul sekali Mas. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap, Kristek ID.